Setelah menciptakan langit dan bumi, malaikat, jin, dan iblis, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak menciptakan makhluk yang akan diperintah untuk mengelola bumi. Kemudian hal itu diutarakan kepada para malaikat. Para malaikat mengira lalai dalam menjalankan tugasnya. Maka mereka berkata, "Mengapa Tuhan menciptakan manusia? Bukankah mereka hanya akan berbuat kerusakan di atas bumi? Mereka akan saling bermusuhan dan saling membunuh. Sedangkan kami para malaikat senantiasa patuh dan mengagungkan nama-Mu." Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Para malaikat bungkam mendengar penegasan Allah itu. Bukankah Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu? Demikianlah Allah kemudian menciptakan Adam dari tanah liat dan lumpur hitam. Setelah berbentuk, kemudian dimasukkan roh ke dalamnya. Adam pun kemudian hidup, bisa berdiri tegak. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada para malaikat untuk bersujud atau menghormati kepada Adam. Para malaikat pun bersujud sebagai pernyataan hormat dan ucapan selamat atas terciptanya Adam. Hanya iblis yang tidak mau bersujud. Ia membangkang perintah Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya, "Apakah yang membuat engkau tidak mau bersujud kepada Adam? Saya lebih baik dari Adam. Engkau ciptakan saya dari api, sedang Adam hanya dari segumpal tanah," kata iblis menyombongkan diri. Iblis mempunyai pendapat bahwa api lebih baik daripada tanah. Padahal hanya Allah lah yang Maha tahu siapa yang lebih mulia di antara makhluk ciptaannya. Allah sangat murka mendengar jawaban iblis. "Hai iblis, keluarlah engkau dari surga. Sungguh tidak patut kau tinggal di sini. Dan terkutuklah engkau selama-lamanya." Lalu iblis berkata, "Wahai Tuhan, engkau kutuk dan engkau usir aku dari surga karena Adam. Saya rela, tapi kabulkanlah permohonan saya untuk hidup lama hingga hari kiamat nanti." Akhirnya permohonan iblis pun dikabulkan oleh Allah. Mereka akan dibiarkan hidup sampai hari kiamat kelak. Kemudian iblis bersumpah, "Ya Allah, karena engkau telah menghukum saya sebagai yang tersesat, maka saya akan menghalang-halangi Adam dan keturunannya dari jalan-Mu yang lurus. Saya akan mendatangi mereka dari muka dan belakang, dari kiri dan dari kanan." Itulah sumpah iblis. Ia bertekad akan menyesatkan Adam dan keturunannya agar mereka menjauhi perintah Tuhan, berbuat sekacauan di muka bumi, saling bermusuhan dan saling membunuh satu sama lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Untuk melawan segala tipu daya dan akal busukmu, aku beri manusia senjata yang ampuh. Dengan akal itu, aku bimbing mereka dengan petunjuk-petunjuk agama. Aku tuntun mereka ke jalan yang benar. Dengan akal itu, manusia akan mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Siapa yang tidak menggunakan akalnya, tentu dapat kau sesatkan. Mereka yang sesat itu akan mempertanggungjawabkan perbuatannya padaku di hari kemudian." Iblis semakin benci kepada Adam setelah mendengar firman Allah tersebut. Kemudian ia mendekati Adam. Diperiksanya seluruh tubuh Adam. Ia ingin mencari titik kelemahan Adam. Akhirnya dapat ditemukannya, yaitu nafsu. Nafsu cenderung melakukan perbuatan yang buruk. Bila manusia cenderung menurutkan hawa nafsunya, maka sangat mudah bagi iblis untuk menjerumuskannya. Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama benda yang dilihatnya.
Dengan demikian, Adam mengetahui nama-nama benda yang ada di muka bumi. Itulah pengetahuan pokok yang nanti diperlukannya untuk mengatur dan memelihara bumi. Allah ingin membuktikan kepada para malaikat kemampuan manusia untuk mengatur dan memelihara bumi. Kemudian dia berfirman kepada para malaikat, "Sebutkanlah kepadaku nama-nama benda itu." Maha suci Engkau ya Allah, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Hanya Engkaulah yang mengetahui segala-galanya, kata para malaikat penuh takjub. Hai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama benda-benda itu. Firman Allah. Lalu Adam menyebut nama benda-benda yang diketahuinya. Para malaikat kagum. Mereka memberi hormat sehormat-hormatnya. Bukankah sudah kukatakan, aku mengetahui rahasia langit dan bumi. Aku lebih mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Firman Allah kepada para malaikat. Para malaikat lalu memuja dan mengagungkan Allah. Mereka semakin menaruh hormat kepada Adam. Ternyata Adam telah mengetahui apa yang belum mereka ketahui. Allah Subhanahu wa taala memberikan Adam sebuah tempat yang nyaman dan sentosa, yaitu surga. Tempat itu indah permai. Segala kebutuhan hidup telah tersedia. Kebun surga penuh dengan buah-buahan yang rasanya lezat. Air sungainya jernih dan berbau harum. Pohon, tumbuhan, dan rumput seperti ditata rapi, teduh dan nyaman sekali. Sebenarnya tempat itu sangat menyenangkan. Adam berkeliling menjelajahi kebun-kebun dan taman-taman, tapi ia merasa kesepian karena tidak mempunyai kawan. Karena tidak mempunyai teman atau pasangan, maka Adam pun merasa kesepian. Padahal ia melihat semua binatang yang ada di surga itu hidup berpasang-pasangan. Rasa sepi dan sedih membuatnya letih. Adam pun tertidur pulas di bawah pohon yang teduh. Allah Maha Tahu. Dia mengetahui pula isi di hati Adam, yakni ingin memiliki teman. Maka selagi Adam tidur, Allah menciptakan manusia lagi yang diambil dari tulang rusuk Adam sendiri. Manusia itu lain jenisnya dengan Adam. Ia adalah seorang wanita yang bernama Hawa. Ketika Adam bangun dari tidurnya, dia terkejut. Adam mengusap-usap matanya, seakan tak percaya ia melihat seseorang duduk di sampingnya. Wanita itu begitu cantik dan mempesona. "Siapakah engkau? Mengapa berada di sini?" tanya Adam. Dengan tersenyum, Hawa menjawab, "Aku adalah Hawa yang diciptakan untuk menjadi teman hidupmu." Adam sangat gembira mendengar jawaban itu. Ia pun memuji dan bersyukur kepada Allah yang telah mengabulkan keinginannya, sehingga ia tidak merasa kesepian lagi. Hawa telah ditakdirkan menjadi istri Adam. Sepanjang hari mereka bersukaria di taman surga. Keduanya dapat bersenang-senang sepuas hati mereka. Boleh makan apa saja, makanan dan buah-buahan yang tersedia di sorga. Hanya satu yang dilarang oleh Allah, yaitu tidak boleh makan buah kuldi. Iblis telah bersumpah untuk menyesatkan Adam dan keturunannya. Ia berusaha sebisa mungkin membuat Adam terusir dari surga. Pada suatu ketika, ia berhasil masuk ke surga. Kebetulan pada saat itu Adam dan Hawa sedang merasa haus dan lapar. Iblis datang sembari berkata, "Hai Adam, tampaknya kau dan istrimu sedang lapar dan haus. Makanlah buah di hadapanmu itu. Lihat, warnanya begitu indah dan segar. Baunya pun sangat harum. Tentu rasanya sangat lezat." Adam tahu, buah di hadapannya memang tampak lain daripada yang lain. Tapi buah itu adalah buah larangan. Maka ia tidak mau memetiknya. Lalu iblis membujuk Hawa. Tetapi Hawa juga tidak berani makan buah itu. Melihat keduanya tidak tergoda, iblis merasa kecewa dan sakit hati. Tetapi ia tidak putus asa. Pada suatu saat ia mendekati Adam lagi. Kali ini ia berkata, "Mengapa Tuhan melarangmu makan buah ini? Tak lain agar kalian tidak jadi malaikat. Sebab jika kalian makan buah itu, kalian akan menjadi penghuni kekal di surga ini. Percayalah,
Aku adalah seorang teman yang bernasihat baik. Adam tetap pada pendiriannya. Ia tidak mau menuruti godaan iblis untuk memakan buah kuldi. Pada suatu kesempatan, iblis datang lagi. Ia memilih waktu tepat. Adam dan Hawa baru saja berjalan-jalan keliling surga. Mereka kelelahan. Saat itulah iblis berkata, "Hai Adam, ketahuilah, sebenarnya hanya golongan malaikat saja yang boleh makan buah itu. Sebab dengan makan buah itu, para malaikat akan mengalami hidup kekal tanpa mengalami kematian." Adam dan Hawa mulai mendengarkan perkataan iblis. "Kami telah mendengar rahasia Allah sebelum kalian diciptakan," sambung iblis, "bahwa kalian takkan hidup lama. Beberapa waktu lagi kalian akan dimatikan. Nah, jika kalian ingin hidup kekal abadi di surga, ini makanlah buah itu. Rasanya sungguh lezat. Tidak ada duanya di surga ini. Sungguh bodoh jika kalian tidak mau menerima nasihatku ini." Adam dan Hawa mulai tertarik dengan rayuan iblis. Kemudian iblis meneruskan bujukannya. "Aku bersumpah di hadapan kalian. Demi Allah, aku sebenarnya hanya memberi nasihat karena aku merasa kasihan pada kalian berdua. Larangan Allah itu tak lain adalah supaya kalian tidak bisa hidup kekal di surga ini." Hawa yang termakan bujukan iblis itu berkata kepada Adam, "Rupanya ia benar ucapan iblis itu. Ia telah bersumpah dengan nama Allah." Kemudian Hawa yang lemah hatinya menghampiri pohon buah kuldi dan memetik buahnya. Pada saat itu Adam dan Hawa sedang merasa lelah, haus, dan lapar. Terlebih setelah mendengar ucapan iblis bahwa buah kuldi itu rasanya paling lezat di surga. Keduanya pun lupa pada peringatan Allah. Keduanya lalu memakan buah itu. Rasanya memang lezat hingga keduanya lupa pada larangan Allah. Allah Subhanahu wa taala mencela perbuatan mereka. Kemudian Dia berfirman, "Bukankah aku telah melarang kamu berdua mendekati pohon itu? Dan aku katakan kepadamu, sesungguhnya setan itu adalah musuhmu yang nyata." Mendengar firman Allah, Adam dan Hawa merasa sangat menyesal, terlebih setelah memakan buah itu. Aurat mereka terbuka. Mereka berlarian ke sana kemari, sembari menutupi auratnya dengan dedaunan surga. Mereka sangat malu dan merasa ketakutan atas perbuatan mereka. Akhirnya, Adam dan Hawa sadar bahwa mereka tidak mungkin dapat menyembunyikan diri dari hadapan Allah yang Maha Tahu. Dengan tertunduk malu, menyesal atas dosa yang telah dilakukan Adam berkata, "Wahai Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri dan telah melanggar perintah-Mu karena terkena bujukan iblis. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk golongan orang-orang yang merugi." Taubat Adam dan Hawa diterima dan keduanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya Allah Maha Pengasih dan Maha Pengampun. Tetapi atas kesalahan itu mereka harus keluar dari surga yang penuh kenikmatan. Ini sudah sesuai dengan kehendak Allah yang memang menciptakan manusia sebagai khalifah di bumi, sebagai penghuni dan pengatur bumi. Maka berfirmanlah Allah, "Demi kemuliaanku, kamu berdua harus meninggalkan surga ini. Kalian akan turun ke bumi yang telah lama terbentang. Di sana segala kebutuhan hidupmu tersedia. Tapi kalian harus bersusah payah, harus bekerja keras untuk mendapatkannya." Selain Adam dan Hawa, iblis juga diusir dan harus hidup di bumi. Jadi Adam dan Hawa akan hidup bersama iblis di bumi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Turunlah kalian ke bumi. Di bumi kamu hidup, di bumi kamu mati. Dari bumi itu pula kamu akan dibangkitkan. Di atas bumi kelak kamu dan anak cucumu selalu mendapat godaan dan tipu daya iblis agar anak cucumu celaka dan hidup sengsara. Di sana anak cucumu akan menghadapi perjuangan berat. Dari jenis laki akan berusaha payah mencari nafkah untuk keluarga. Dari jenis perempuan akan mengalami kesakitan dikala melahirkan anak. Namun kamu jangan khawatir. Kamu dan anak cucumu akan kuberi petunjuk-petunjuk, yaitu ajaran-ajaran agama. Barang siapa mengikuti petunjukku, maka ia akan selamat dari godaan iblis. Demikianlah Adam dan Hawa harus turun dari surga. Sewaktu diturunkan ke bumi, keduanya berada di tempat yang terpisah jauh. Konon Adam diturunkan di tanah Hindia,
sedangkan Hawa di tanah Arab. Mereka harus menghadapi tantangan berat untuk mempertahankan kehidupan. Wajah bumi yang belum pernah tersentuh tangan manusia, jadi keadaannya sangatlah menyeramkan. Gunung-gunung menjulang tinggi, jurang-jurang terjal, menganga lebar, pohon-pohon raksasa tumbuh berserakan. Binatang-binatang buas, baik besar maupun yang kecil, berkeliaran di mana-mana. Adam dan Hawa menggunakan kulit binatang sebagai pakaiannya, serta melindungi tubuh mereka dari hawa dingin dan sengatan serangga. Keduanya saling mencari dan berkelana dari satu tempat ke tempat lainnya. Perjalanan yang ditempuh sangat sukar dan penuh bahaya. Derita dan sengsara benar-benar mereka rasakan. Akhirnya mereka dapat bertemu kembali di padang Arafah setelah saling mencari selama 40 tahun. Adam sangat terharu melihat keadaan istrinya yang telah kepayahan. Sengsara menapak jalan yang sulit dan kejam. Mereka berpelukan, menangis penuh haru. Kini mulailah babak baru bagi kehidupan cikal bakal anak manusia. Adam dan Hawa tinggal di sebuah gua yang besar dan lebar. Gua itu terletak di dataran tinggi sehingga tak gampang diserang binatang buas. Tantangan alam yang keras telah menggerakkan akal pikiran Adam agar dapat mempertahankan kehidupan dengan keadaan yang lebih baik. Dengan bekal yang telah diberikan Allah, Adam mulai mengelola alam di sekitarnya. Ia mengizinkan binatang untuk diternakan, mengolah lahan pertanian dan perkebunan dan buah-buahan. Apa karena kesalahan Nabi Adam sehingga seluruh umat manusia harus menderita hidup di dunia? Bukan, Nabi Adam memang diciptakan Allah sebagai khalifah atau pengelola bumi dan isinya. Hanya saja setelah diciptakan Nabi Adam ditempatkan di surga, setelah itu beliau harus ke tempat tujuannya yaitu bumi. Dari sini kita harus pandai-pandai dan waspada terhadap tipu daya serta rayuan iblis dan setan. Mereka akan terus berusaha dengan segala macam cara untuk menjerumuskan manusia ke lembah dosa. Salah satu jurus iblis yang paling ampuh untuk meruntuhkan iman manusia adalah menjadikan baik sesuatu perbuatan maksiat atau dosa dalam pandangan manusia. Padahal dosa adalah dosa, maksiat adalah maksiat. Haram tetap haram. Ini sudah jelas. Jika dilanggar berarti kita menuruti bujukan setan, yakni musuh yang nyata bagi semua umat manusia. Bukan setannya yang nyata, tapi ucapan dan perbuatan yang bertentangan dengan agama. Itulah yang nyata dan dapat dipahami oleh manusia untuk menghindarinya. Karena itu kita harus benar-benar menggunakan akal yang sudah diberikan oleh Allah. Dengan akal kita bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Dan untuk menuju jalan yang benar harus berpedoman pada agama yang mengajarkan pada kita untuk menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Seiring bergulirnya waktu pada tahun pertama sejak mereka dipertemukan, Hawa melahirkan sepasang anak kembar, lelaki dan perempuan. Si lelaki dinamakan Kabil dan yang perempuan dinamakan Iklima. Tahun berikutnya lahir lagi sepasang anak kembar yaitu Habil dan Labuda. Nabi Adam dan Hawa berharap dari keempat anak pertamanya ini akan menurunkan anak cucu yang berkembang biak mengisi bumi Allah. Dengan penuh rasa kasih sayang, Adam dan Hawa merawat anak-anak mereka. Keempat anak mereka tumbuh dengan cepat. Nabi Adam dan Hawa tidak pernah membeda-bedakan kasih sayang di antara mereka. Yang perempuan dididik sesuai dengan kodrat wanita, yakni menolong ibunya dan mengurus rumah tangga dan melakukan hal-hal yang menjadi tugas wanita. Sedangkan yang laki-laki mencari nafkah sesuai dengan bakat masing-masing. Kabil berusaha di bidang pertanian, Habil berusaha di bidang peternakan. Menjelang usia dewasa, Allah memberi petunjuk kepada Nabi Adam agar mengawinkan putra-putrinya. Kabil dikawinkan dengan adik Habil yang bernama Labuda, sedang Habil dikawinkan dengan adik Kabil yang bernama Iklima. Inilah syariat yang telah ditentukan Allah. Cara ini disampaikan Nabi Adam kepada putra-putrinya, namun Kabil menolaknya mentah-mentah. Ia tidak mau dikawinkan dengan Labuda yang berwajah jelek, tidak secantik adiknya sendiri yaitu Iklima. Ternyata Kabil telah termakan rayu dan bujukan iblis.
Dia lebih mengikuti hawa nafsu daripada akalnya. Dia tidak mau menerima syariat yang ditetapkan Nabi Adam. Sebagai ayah yang adil dan bijaksana, Nabi Adam terus menasihati Kabil agar mau menerima keputusan yang berasal dari Allah. Tetapi Kabil tetap menolak. Akhirnya Adam memerintahkan kepada Kabil dan Habil mempersembahkan kurban. Biarlah Allah sendiri yang akan menentukan masalah itu. Maka dengan disaksikan seluruh anggota keluarga Adam, Kabil dan Habil mempersembahkan kurban di atas bukit. Kabil mempersembahkan hasil pertaniannya. Ia sengaja memilih hasil gandum dari jenis yang jelek. Sedangkan Habil mempersembahkan seekor kambing terbaik dan yang paling ia sayangi. Mereka menyaksikan dari kejauhan dengan hati berdebar. Tak lama kemudian nampak api besar menyambar kambing persembahan Habil. Sedangkan gandum persembahan Kabil tetap utuh, berarti kurbannya tidak diterima. Melihat kenyataan yang demikian, Kabil merasa sangat kecewa. Dengan terpaksa dia menerima keputusan itu, padahal hatinya tetap tidak mau menerimanya. Maka berlangsunglah perkawinan itu. Kabil dengan Labuda, Habil dengan Iklima. Hari-hari pun berlalu, iblis datang merasuki pikiran Kabil. Ia membisikkan sesuatu bahwa jika Kabil dapat membunuh Habil, pasti ia akan dapat mengawini Iklimah yang cantik jelita. Hal ini terus-menerus dilakukan oleh iblis tanpa jemu dan bosan. Pada dasarnya nafsu Kabil memang ingin memiliki Iklimah, maka ia pun menuruti bisikan iblis tersebut. Pada suatu hari ketika Habil menggembalakan ternaknya di tempat yang sepi, jauh dari pemukiman Nabi Adam dan Hawa, tiba-tiba tanpa setahu Habil saudaranya itu memukul kepalanya dengan keras sekali, maka matilah Habil. Inilah pembunuhan pertama atas umat manusia di bumi. Iblis tertawa kegirangan sebab ia sudah mempunyai teman. Setelah Habil mati, Kabil merasa kebingungan. Diguncang-guncangkan tubuh saudaranya itu. Tentu saja tak mau bergerak. Lalu ia bawa ke sana kemari. Ia benar-benar kacau. Kau tahu harus dikemanakan mayat saudaranya itu. Air matanya berlinang. Ada rasa penyesalan di hatinya. Ketika Kabil kebingungan, Allah memberikan ilham melalui burung gagak. Ada 2 ekor burung gagak yang berebut hendak mematuk mayat Habil. Burung gagak itu bertarung. Salah seekor tewas dalam pertarungan itu. Lalu burung gagak yang masih hidup menggali tanah. Burung gagak yang mati ditarik ke dalam tanah dan ditimunya. Melihat kejadian itu, Kabil akhirnya meniru perbuatan burung gagak tersebut. Ia menggali tanah dan menguburkan mayat saudaranya itu. Namun setelah selesai menguburkan mayat saudaranya, ia tetap merasa gelisah. Apa yang harus dikatakannya kepada ayahnya, yakni Nabi Adam? Kabil tidak berani pulang. Hatinya penuh dengan rasa takut dan bersalah. Lebih-lebih pada waktu ia melihat ayahnya dari atas bukit datang menghampiri. Kabil makin panik. Ia melarikan diri, masuk ke dalam hutan, mendaki gunung dan menuruni jurang. Nabi Adam dan Hawa merasa di atas kejadian itu, sebab beliau itu hanyalah manusia biasa yang punya hati dan perasaan. Beliau pasrah kepada Allah dan menerimanya sebagai takdir dan kehendaknya. Ia mohon untuk diri dan keluarganya agar dikaruniai kesabaran dan keteguhan iman, serta bertobat, beristighfar, mohon ampun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama beberapa tahun, Ibu Hawa melahirkan putra-putri kembar sehingga anak turunnya demikian banyak, maka berkembanglah anak manusia keturunan Nabi Adam.